PGP Angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Utara SDK Kiltuko akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya Pak Marcelinus Haki SPD akan melakukan pra-observasi. Saya langsung ke teman sejawat. Selamat pagi Pak Marcel, apa kabar? Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan dari pra-observasi ini agar nanti ketika Pak Marcel melakukan observasi di dalam kelas, Pak Marcel bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah akan kita bahas nanti. Sebelum melakukan observasi, saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan observasi. Boleh? Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang pertama dengan mengajar siswa mensukseskan pencernaan. Yang kedua dengan mengajar siswa mampu menganalisis baik dan menjalankan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu dengan mengamati gambar, siswa mampu mendeskripsikan. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Marcel sebutkan, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dikembangkan dari saya lebih mengutamakan siswa karena masih terlalu banyak siswa yang masih dalam proses pembelajaran. jadi yang akan saya perhatikan dalam pengembangan nanti adalah keaktifan siswa. Jadi masih terdapat banyak siswa yang belum aktif. Oke, terkait dengan area yang ingin dikembangkan, lalu strategi seperti apa yang nanti bisa pelajaran. Untuk strategi pembelajaran di sini nanti saya akan menerapkan cooperative learning dengan menggunakan supaya anak-anak yang sudah dianggap mampu bisa dibagikan dalam kelompok, bisa membantu yang lain. Jadi untuk strateginya bahwa menggunakan supaya dengan mengelompokkan murid atau siswa berdasarkan tingkat kemampuan sehingga mereka bisa saling berbagi atau membantu dalam proses pembelajaran nanti. Kira-kira sasaran kelas berapa Pak yang ingin Pak melakukan proses pembelajaran? Untuk sasaran artinya Rencana pelaksanaannya jadi pelaksanaannya adalah Rabu tanggal 18 September. Dari kita dapat ini kira-kira harapan seperti apa yang diharapkan dari Pak? baik untuk harapan saya setelah pelajaran ini
Baik, anak-anak, sebelum kita pelajaran, kita buka dengan doa. Salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, anak-anak, sebelum kita pelajaran, kita akan cek kehadiran. Kita akan tanyakan nama kalian dan silakan jawab. Alfonso Sutini, Kesernani, Henry Kasanwa, Lalu Adolf Istana, Santos, Mariami Kasanwa, Pasqualino, Nika, Josefina Valenzuela, Christopher Salmeno, Arleta Bue. Ada semua tak? Baik. Baik, kita sudah cek kehadiran. Dari kehadiran hari ini semua hadir. Tidak ada yang absen ya. Baik, anak-anak, sebelum kita pelajaran, kita akan mengingatkan kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama, Melaksanakan dengan kelas. bagus. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Bagus. Yang keempat, ya. Yang kelima, ya, anak-anak, materi kita hari ini tentang makanan sehat. Subtemanya menjaga asupan makan sehat. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, dengan menonton video pelajaran, siswa mampu menganalisis berbagai penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Kita lanjut, Pak akan bertanya sedikit. Kalian tadi pagi sudah sarapan di rumah belum? Kira-kira kalian sarapan apa saja? Apa? Dan kalau ada. Kira-kira setelah kita makan minum air atau tidak? Yang berikut aku tanya, kira-kira di rumah itu kita makan pakai apa? Setelah kita makan itu, apakah kita langsung buang atau kita telan? Kita telan menggunakan apa? Apa? Baik, terima kasih. Kita akan speaking bersama. Kalian berdiri di samping kiri kanan. Silakan berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di video ini. Perhatikan baik-baik.
Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk apa? Apa? Bagus. Yang ketiga, lambung. Lambung itu berfungsi untuk apa? Apa? Menampung makanan dan minuman, mengolah makanan dan mendorong makanan. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Yang berikut, usus halus. Usus halus berfungsi untuk apa? Apa? Menyerap air nutrisi. Apa lagi? Yang berikut, usus besar. Usus besar itu berfungsi untuk apa? Penyerapan air. Apa? Penyerapan air. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Cepat. Dan yang terakhir itu apa? Anus. Anus itu berfungsi untuk apa? Apa? Untuk lebih jelas, perhatikan video yang akan tayang kami. Semua perhatikan, pusat perhatian di depan. Pada gangguan pencernaan manusia, tentu saja ada faktor penyebab terjadinya gangguan tersebut. Nah, apa saja faktor penyebab gangguan pencernaan tersebut? Marilah kita bahas satu persatu. Faktor penyebab gangguan pencernaan yang pertama itu ada memakan beberapa jenis makanan secara berlebihan. Misalnya, yaitu memakan makanan yang terlalu pedas. Kalian bisa perhatikan pada gambar, yaitu terdapat makanan yang banyak cabenya, ya. Nah, selain itu, makan makanan yang terlalu asam dapat mengganggu kesehatan lambung dan usus. Makanan yang sulit diurai dapat menyulut di bagian organ pencernaan tertentu, misalnya itu ada biji cabai dan juga biji jambu batu. Faktor yang kedua itu ada pola makan tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur dapat membuat organ pencernaan tidak dapat bekerja dengan baik, misalnya sering terlambat makan ataupun hal-hal yang lain. Faktor yang ketiga yaitu mengunyah makanan secara tidak sempurna. Mengunyah makanan secara tidak sempurna dapat menyebabkan memperberat kerja dari lambung. Faktor yang keempat yaitu ada mengolah makanan dan menggunakan alat makan yang tidak bersih. Jadi alat-alat makan yang masih kotor itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Mengolah makanan dan menggunakan alat makan yang tidak bersih sehingga kuman penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan. Nah, apa saja sih gangguan pencernaan pada manusia? Berikut ini merupakan gangguan yang dapat terjadi pada pencernaan manusia. Yang pertama itu ada diare. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar gangguan diare. Bahkan semua anak atau semua orang pernah mengalami diare ini. Jika seseorang yang terserang diare mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali sehari. Penyakit ini mudah menyerang anak dan tergolong penyakit ringan, tetapi menjadi berbahaya jika tidak dapat perawatan yang benar. Nah, adapun penyebab diare ini yaitu banyak faktor, di antaranya yaitu kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas. Gangguan yang kedua yaitu ada gastritis. Nah, gastritis ini adalah penyakit yang mengganggu lambung. Penyakit ini sering disebut dengan MAH. Adapun gejala penyakit MAH atau gastritis ini yang pertama yaitu perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Kemudian yang kedua yaitu perut terasa sakit saat makan, kadang terasa mual bahkan muntah. Gastritis atau MAH ini terjadi karena produksi asam klorida yang berlebih di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas. Nah, gangguan yang ketiga
usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian pembalut cacing sehingga menyimpit. Adapun gejala yang timbul yaitu yang pertama, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri. Yang kedua, perut terasa mual disertai muntah, kadang diare. Dan yang ketiga yaitu tubuh mengalami demam. Gangguan yang keempat itu ada tifus. Tifus adalah suatu penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tifus dapat timbul akibat kebersihan makanan dan minuman yang tidak terjaga dengan baik. Adapun gejala penyakit tifus ini antara lain yang pertama yaitu tubuh menggigil, lemah dan disertai mual. Yang kedua demam tinggi, akibatnya penderita dapat meninggal. Dan yang ketiga punggung terasa sakit, kadang disertai diare atau sembelit. Sembelit itu adalah sulit buang air besar. Nah, itulah gangguan pencernaan yang dapat terjadi pada manusia. Nah, berikutnya adalah cara menjaga kesehatan pencernaan agar kita terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu makan makanan bergizi secara bervariasi dan tidak berlebihan. Kita tidak dilarang menikmati makanan yang pedas atau asam, akan tetapi alangkah lebih baik jika tidak dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Yang kedua, yaitu melaksanakan pola makan yang teratur, yaitu makan 3 kali sehari. Pertama, makan pagi sebagai sumber tenaga untuk melaksanakan aktivitas. Kedua, makan siang untuk menambah tenaga yang mulai berkurang. Dan yang ketiga yaitu makan malam untuk memulihkan tenaga yang telah terpakai oleh aktivitas sepanjang hari. Jika makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan, kunyahlah makanan hingga benar-benar lumat. Jika kita mengunyah makanan sampai lembut, maka kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau lama. Nah, cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Sebelum dan sesudah makan, peralatan itu harus dicuci dengan sabun. Makanan harus bebas dari debu, lalat, dan kotoran lainnya. Buah dan sayuran yang dimakan mentah harus dicuci terlebih dahulu. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah disampaikan tadi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan makanan dan kesehatan. Kelompok akan bagikan LKPD untuk kalian tentang satu-satu yang kelompok. Tulis nama kelompok dan gunakan soal-soal yang halus. Baik, anak-anak, kalian sudah kerjakan LKPD dalam bentuk kelompok. Sekarang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok pertama, silakan.
tidak sempurna dapat mengolah makanan menggunakan alat makanan yang tidak bersih. Nomor 3. Dengan cara mencegah menyerang organ pencernaan. Jawab. Cara mencegah penyakit yang menyerang organ pencernaan yaitu: 1. Makan makanan bergizi secara teratur. 2. Melaksanakan pola makan yang teratur. 3. Menjaga kebersihan makanan. Alat Ya, terima kasih Depok. Salut. Ya, kelompok 1 dipersilakan kembali. Kita lanjut untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nama kelompok kami yaitu 1. Santos Valenzuela, 2. Pascalino Baptista Juru, 3. Rika Apriano Taboy, 4. Hilary Sutneo, 5. Enrica Sonoa, 6. Josefina Melania Hua. 1. Sebutkan penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Jawab. 1. Diare. 2. Gastritis atau MAG. 3. Kuncup. 4. Tifus. Nomor 2. Sebutkan beberapa faktor penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Faktor penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Jawab. 1. Pola makan yang tidak teratur. 2. Sering terlambat makan. 3. Mengunyah makanan tidak sempurna. 4. Mengolah makanan menggunakan alat makan tidak bersih. Nomor 3. Sebutkan cara mencegah penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Cara mencegah penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Jawab. 1. Makan makanan yang bergizi secara teratur. 2. Melaksanakan pola makan yang teratur. 3. Jaga kebersihan makanan dan alat makan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Depok. Salut. Baik, kalian sudah presentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kerja kelompok tadi. Kira-kira apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran ini? Kamu merasa apa? Apa lagi? Apa? Gembira, bahagia, ya toh? Materi apa yang kamu dapat hari ini? Apa? Organ pencernaan pada manusia. Jadi susunan alat-alat pencernaan pada manusia itu, yang pertama itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, anus, dan masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda, ya toh? Masing-masing alat pencernaan pada manusia itu memiliki fungsi yang berbeda.
Contoh, mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Mulut, fungsi dari mulut. Yang kedua, kerongkongan itu berfungsi untuk mendorong atau menyalurkan makanan menuju ke lambung. Itu fungsi dari kerongkongan. Lalu yang ketiga itu lambung. Lambung itu berfungsi untuk menampung makanan dan minuman dan mengolah makanan dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Lalu yang berikut itu usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk menyerap nutrisi atau sari makanan yang akan diedarkan ke dalam darah. Itu fungsi dari usus halus. Lalu usus besar berfungsi untuk penyerapan air. Usus besar berfungsi untuk penyerapan air. Lalu yang terakhir itu adalah anus. Anus itu berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Itu adalah susunan alat pencernaan manusia dan fungsinya masing-masing. Jadi dari beberapa alat pencernaan manusia yang memiliki fungsinya masing-masing. Baik, anak-anak, ada juga cara-cara untuk mencegah alat pencernaan pada tubuh manusia. Ya toh, ada beberapa cara untuk mencegah penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi secara teratur. Yang kedua, melaksanakan pola makan yang teratur supaya jangan menyerang penyakit. Ya toh. Lalu yang ketiga itu menjaga kebersihan makanan dan peralatan makanan. Mengapa demikian? Karena kita menghindar dari menyerang penyakit yang masuk pada tubuh manusia. Kita harus menjaga kebersihan sehingga kita jangan terkena penyakit. Organ-organ tubuh yang di dalam tubuh kita tidak diserangi oleh penyakit dari makanan, baik dari makanan atau dari minuman yang kita makan dan minum setiap hari di rumah atau di mana saja. Jika kita makan, selalu kita memperhatikan kebersihan makanan itu sehingga jangan terkena penyakit. Kalian di rumah itu biasa makan cuci tangan atau tidak? Kalau makan sebelum cuci tangan kotor dan kita menggunakan tangan untuk makan, lalu apa yang kita rasakan? Perut sakit. Karena tangan kita kotor, lalu kita langsung mengambil makanan, kita makan, akan menimbulkan perut sakit. Atau yang dikatakan itu diare. Diare itu orang yang menderita penyakit itu sama arti dengan perut sakit. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Pak akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan buka buku cetak halaman 30 untuk kerjakan tugas rumah dan kerjakan sendiri di rumah masing-masing. Paham? Silakan, nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akan doa. Silakan satu anak mengikuti dalam doa. Silakan masuk.
tentram dan bahagia Bapak dan Ibu. Jumpa lagi dengan saya Maria Amanda Keu, SPD GR, CGP Angkatan 10, Kabupaten Timur Tengah Utara, dari STK Jotobo, bersama Pak Yohanes Baptista Natun sebagai pengajar praktik dan Pak Marcelinus Haki sebagai guru yang diobservasi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Marcel. Pagi. Terima kasih. Pagi ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebuah kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu pra-observasi dan observasi pada hari kemarin. Tujuan dari supervisi untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dalam kelas, sehingga kita tahu tindakan-tindakan seperti apa yang akan diperbaiki ke depannya. Sedangkan untuk tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri, berefleksi terkait dengan observasi kemarin yang sudah dilakukan. Baik Pak Marcel, apa kabar hari ini? Kabar baik. Lega ya sudah melakukan observasi kemarin. Luar biasa, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi kemarin. Bagaimana perasaan Pak Marcel ketika kemarin setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik, Ibu. Perasaan saya sangat senang. Perasaan Pak Marcel senang dan bahagia karena sudah melakukan kegiatan observasi. Adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Dalam pagi juga saya lakukan metode yang saya gunakan, kemudian penggunaan tersebut. Kelebihan adalah siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena melalui faktor sebaya mereka bisa saling berbagi satu dengan yang lain, dan murid bisa belajar dengan rasa sendiri sehingga mereka menjadi lebih aktif dan efisien. Kekurangannya saya adalah guru membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai target. Baik, itu adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki saat proses observasi. Terkait dengan kekurangan dan kelebihan, adakah yang perlu ditingkatkan ke depannya? Ya, dalam pembelajaran saya akan terus membantu untuk mengeluarkan ide atas hasil mereka sendiri dan lebih mengutamakan keahlian. Ya, jadi lebih mengembangkan keahlian murid. Apa rencana Pak Marcel ke depan untuk pembelajaran di dalam kelas? Ya, rencananya saya ke depan itu saya akan menerapkan metode kursus lain ini untuk semua mata pelajaran. Ya, murid menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi penerapannya untuk semua mata pelajaran. Ya, benar. Lalu apa manfaat dari metode yang Pak Marcel gunakan? Baik, manfaatnya adalah keaktifan murid menjadi lebih meningkat. Dari kegiatan pasca observasi di kelas kemarin itu, apa yang Pak Marcel petik? Ya, jadi yang saya petik dari kegiatan pasca observasi ini adalah bahwa jika kita kelas itu aktif, maka juga harus aktif mengerahkan atau menggunakan metode yang menyenangkan sehingga proses belajar aktif, aman, dan Jadi intinya bahwa untuk membuat kelas itu menyenangkan, juga kita guru harus berperan aktif
aktif, terutama dalam merangkai atau mencoba berbagai macam metode. Oke, baik Pak Marcel. Jadi untuk kegiatan supervisi selanjutnya tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan diri, juga dari supervisi sendiri itu juga sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Marcel untuk kegiatan pasca observasinya sudah kita lakukan, dan tentunya untuk RPL-nya harus dilaksanakan dengan baik untuk mata pelajaran yang lainnya. Dan terima kasih untuk kesediaan waktu dari Pak Marcel. Selamat pagi. Pak Marcel sudah melakukan observasi. Selanjutnya saya minta saran atau masukan dari Pak Kemudian bagian kegiatan